misal yang lain. Ya, ini Ustaz. Oke, sudah aktifkan dulu semuanya. Saya nonaktifkan dulu mikrofonnya. Nah, setting di Facebook dulu. Nah, di Facebook lagi. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang di sore hari ini masih diberi kesempatan, masih diberi upaya untuk tetap istiqomah mengikuti pengajian kita. Tidak lupa saya sampaikan selawat dan salam kepada Rasulullah SAW, panutan kita, junjungan kita. Bapak, selamat datang Pak Arif dan Pak Kabani. Alhamdulillah. Di sesi yang kelima ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Fatihah. Sebelum kita masuk ke acara inti, mari kita buka dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, tanpa buang waktu lagi, waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ilaha illallah antal halimul karim. Subhanallahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak, Saudara, para pemirsa dan pendengar yang berbahagia, dan insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya segala puji hanya bagi Allah. Kami memujinya dan mohon pertolongan serta meminta ampunan kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari kejelekan diri, dan akan saya sampaikan kultum kita menjelang iftar di hari ini dengan judul Adab dalam Islam sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Pemirsa yang berbahagia, paling tidak ada maupun oleh para mubalik ketika menyampaikan taklim ataupun ketika melaksanakan tablik, yang mana 3 ayat itu bisa kita jadikan sebagai dasar bahwa kita sebagai umat Islam itu di dalam melaksanakan ajaran Islam itu harus beradab, harus berkeadaban sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan juga diucapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Keempat ayat itu yang pertama tersebut dalam surat Ali Imran ayat 102 yang tadi juga sudah saya baca dalam khotimah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat yang kedua tersebut dalam surat An-Nisa ayat 1, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha. Qad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sungguh bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan syariat bagi para hambanya. Jika mereka mengamalkan syariat tersebut, akan baik kehidupannya di dunia dan di akhirat
mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Seluruh syariat Islam itu tentunya baik perkara-perkara yang wajib, yang sunnah, maupun yang lainnya hanya bertujuan untuk memperbaiki keadaan setiap muslim serta melatih hati dan anggota badan mereka. Mereka akan menjadi tinggi dengannya hingga layak untuk dekat dengan Ar-Rahman di Darul Khuldi, surga Allah. Selain itu, bertujuan agar setiap muslim hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dialah yang telah menciptakan mereka, manusia, dari ketiadaan dan mencurahkan kepada mereka berbagai macam rezeki dan nikmat. Pemirsa yang berbahagia, maka itu tentunya barang siapa yang menjadikan seluruh kehidupannya, malam maupun siangnya, tidur maupun terjaganya, bepergian maupun ketika mukimnya, sakit maupun sehatnya, dan seluruh keadaannya bersesuaian dengan keadaan Rasulullah, berarti dia telah beradab. Dalam setiap keadaannya. Dia telah melatih dirinya untuk mengikuti syariat yang telah Allah tetapkan atas dirinya dan Allah inginkan darinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullahi wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Pemirsa yang berbahagia, ketika kita memahami ayat tersebut, maka sungguh bahwasanya seorang muslim harus beradab kepada Allah dengan adab Islam. Caranya yaitu dengan melaksanakan seluruh perintah Allah, baik yang hukumnya wajib maupun yang sunnah, dan meninggalkan seluruh larangannya, baik yang haram maupun yang makruh. Adapun dalam perkara-perkara mubah, yang paling sempurna adalah apa yang dipilih oleh Nabiullah Muhammad SAW. Sesungguhnya itu lebih sempurna dan lebih baik tentunya daripada apa yang tidak beliau lakukan. Sebagaimana hal itu juga telah dibuktikan oleh ilmu-ilmu modern, baik dari sisi kedokteran maupun ilmu yang lainnya, yakni yang berkesudahan dengan faedah-faedah dari ilmu-ilmu yang merujuk kepada apa yang telah disunahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Pemirsa yang berbahagia, hal tersebut disebabkan karena Islam telah membawa seluruh ajaran yang mengandung kebaikan bagi seorang muslim, baik dunia maupun agamanya. Dan Islam memerintahkan setiap perkara yang membawa kebaikan bagi orang muslim, baik badan, akal, agama, harta, kesehatan maupun yang lainnya. Maka tentunya barang siapa yang menerapkan seluruh ajaran tersebut, berarti ia telah juga beradab dengan adab Islam. Sementara jika ia meninggalkan adab-adab Islam tersebut, maka hal itu menunjukkan jauhnya ia dari manhaj Islam. Tidaklah kalian menyaksikan seorang insan yang melakukan sebagian sunnah yang berkaitan dengan suatu amal, tetapi ia meninggalkan perkara yang wajib. Dengan perbuatannya tersebut berarti ia belum beradab kepada Allah dan tidak memelihara adab yang berkaitan dengan amal tersebut. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu bahwasanya kata adab mencakup hukum-hukum syar'i yang 5, yakni wajib,
sunnah, mubah, makruh maupun haram. Sebagaimana dimaklumi bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki dari kita dua perkara yang sangat fundamental, yakni mengikhlaskan niat bagi Allah Subhanahu wa taala semata dan dalam setiap ucapan maupun perbuatan, serta kita juga harus beriktibar mengikuti apa yang telah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan dalam seluruh perkara tersebut, dan tujuan dari itu semua adalah agar kita dapat meraih derajat takwa yang merupakan satu-satunya cara untuk meraih surga. Hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkal jannatul lati nuritsu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti jamaah rahmatullah, bahwasanya setiap diri kita dalam melaksanakan adab dalam ibadah maupun di dalam melaksanakan ajaran Islam itu pasti ada kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu, yang paling pokok ketika kita telah mengikuti apa yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim, insya Allah kemudian Allah akan menentukan terhadap apa yang kita lakukan itu sendiri. Dan juga Allah kemudian akan menutup segala kesalahan yang sekiranya telah kita lakukan. Allah dalam hal ini menjelaskan dalam surat An-Nisa ayat 82. Walau kana min indi gharillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Pemirsa yang berbahagia, oleh karena itu kita juga harus mengingat akan adanya satu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita ini selalu menghayati dan mendalami Al-Quran. Lebih-lebih ketika kita ini berusaha untuk semaksimal mungkin dapat melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Yang pasti bahwasanya kekurangan merupakan tabiat dari Bani Adam, dari setiap manusia, sebagaimana Allah jelaskan dalam firman-Nya surat An-Nisa ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka tidaklah mereka menghayati, mendalami Al-Quran sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, maka tentunya mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Jamaah pemirsa yang berbahagia, disinilah tentunya kita harus merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kejelasan Al-Quranul Karim. Juga kita juga harus beriktibar mengikuti apa yang telah dilakukan Rasulullah Muhammad SAW tentang bagaimana cara-cara kita beribadah, tentang bagaimana cara-cara kita bermuamalah, sekaligus yang di dalamnya mencakup nilai-nilai akidah, nilai-nilai ibadah, juga akhlak serta muamalah yang lain. Karena itu jamaah pemirsa yang berbahagia, sehingga kita semua dapat bersama-sama menikmati pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala yang melakukannya. Kami bahwa yang pertama, kedudukan adab menurut pandangan para ulama salaf.
Di sini akan saya sampaikan pendapat Imam Syafi'i, di mana ia berkata, barang siapa ingin Allah membukakan hatinya atau meneranginya, hendaklah ia berkhalwat menyendiri sedikit makan, meninggalkan pergaulan dengan orang-orang bodoh, dan membenci ahli ilmu yang tidak memiliki sikap objektif dan adab. Imam Syafi'i menjelaskan kepada kita, sekalipun orang-orang itu katakanlah ia berilmu, katakanlah ia orang pandai, manakala ia tidak punya adab kepada Allah dan Rasulnya, maka kemudian Imam Syafi'i menjelaskan agar orang-orang yang pandai, agar orang-orang yang ahli ilmu itu, manakala dia tidak beradab pada Allah, untuk kita tinggalkan. Bahkan para pemirsa yang berbahagia, seorang ulama Ibnu Mubarak pernah berkata dalam sebuah syairnya, jarrabtu nafsi fama wajadtu laha min ba'di ta'wal ilahi kal adab min kulli halatiha wa inkariha afdalu min samtiha 'anil kadhib au ghibatin nasi inna ghibatahum harramaha dzul jalali fil kutub qultu laha ta'iyam aktsaruha wa akrahuma al-khilmu wa ilmu zainu dzil hasab in kana min fiddatin kalamu khaya nafsu fa inna sukuta min dhahab, yang artinya sekian lama aku telah menempa diriku dan adab adalah yang terbaik baginya setelah takwa. Adab itu sangat penting dalam segala kondisi, bahkan ia lebih baik daripada menahan rasa dan dusta, juga lebih baik daripada menahan lidah dan hibah. Dan hibah memang diharamkan Allah di semua kitabnya. Aku katakan pada diri ini, taatlah, dan kupaksa ia untuk itu. Ketahuilah, kesantunan dan ilmu adalah perhiasan orang terhormat. Wahai jiwaku, seandainya ucapanmu itu seperti perak, maka diamu seperti emas. Bahkan kemudian dijelaskan lebih lanjut, Ibnu Mubarak mengatakan, aku mempelajari adab selama 30 tahun dan aku mempelajari ilmu selama 20 tahun. Adalah para salaf mempelajari adab, baru kemudian mempelajari ilmu. Pemirsa yang berbahagia, kemudian tentang apa saja kita harus beradab? Yang pertama tentunya kita harus beradab pada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena sungguhnya adab yang paling agung, yang mencakup seluruh adab Islami, baik perkataan maupun perbuatan, yang menatanya, yang mendorong kepadanya, merumuskan langkah-langkah dan perinciannya adalah adab kepada Allah dan Rasulnya. Karena pada hakikatnya itulah agama secara menyeluruh, maka itu saya kemudian harus kita menjadikan sebagai pembuka pasal-pasal yang kemudian akan menjadi penting bagi kita, bahwa dalam setiap apapun, aktivitas apapun, di makom manapun kita berada, kita harus tetap beradab, baik adab kepada Allah maupun adab kepada Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu tentunya di dalam memahami dan juga dalam memberikan penjelasan tentang adab ini, maka yang paling tepat adalah ketika kita mengamalkannya secara sempurna. Jamaah para pemirsa yang berbahagia, kemudian apa saja adab yang harus kita laksanakan terhadap Allah dan Rasulnya? Yang pertama adalah bahwa kita harus menunjukkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering kita dalam setiap hari telah mengikrarkan diri kita dalam sebuah doa yang sering kita baca, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ikrar itu betapa menunjukkan dari diri kita bahwa sesungguhnya kita telah ridho Allah sebagai Tuhan kita. Kita ridho Muhammad sebagai utusan Allah. Kita ridho Islam sebagai agama kita. Keridoan-keridoan itulah yang kemudian harus kita lanjutkan.
harus kita tindak lanjuti dengan segala ucapan maupun perbuatan. Karena tidak dilakukan lagi bahwasanya untuk menunjukkan peribadahan yang terakhir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, hanya kepada Allah kita harus menyembah. Tidak boleh dengan ada kepentingan apapun di dalamnya. Tidak boleh kemudian terselubung keinginan apapun di dalamnya. Ketika kita beribadah semata-mata hanya kepada Allah, jangan sampai dikotori oleh pemikiran-pemikiran akal yang sempit kita, yang terkadang mengkaitkan ibadah tertentu dengan keinginan tertentu, yang terkadang mengkaitkan ibadah tertentu pula dengan cita-cita yang hendak diinginkan pula. Inilah yang kemudian merusak tatanan ibadah itu sendiri. Bukankah kemudian juga Allah telah menjelaskan kepada kita bahwa wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah telah memberikan kepada kita dalam surat yang saya baca tadi, bahwa kemudian Allah memerintahkan kepada kita untuk semata-mata mengikhlaskan di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita juga harus mencermati pula akan adanya satu firman Allah yang memberikan pemahaman kepada kita. Tersebut dalam surat Al-Ankabut ayat 17. Di sana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ta'buduna min dunillahi awsana wa tahlukuna ifka. Innalladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtahu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala dan kamu membuat kebohongan. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadanya, maka mintalah rezeki dari Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya, hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Para pemirsa yang berbahagia, itulah apa yang dapat saya sampaikan dari adab kepada Allah Subhanahu wa taala, adab dalam Islam yang meliputi semua aspek kehidupan kita, aspek ibadah, aspek akidah, aspek akhlak, dan aspek muamalah. Mudah-mudahan kemudian akan menjadikan diri kita lebih baik, akan menjadikan diri kita pribadi-pribadi muslim yang lebih bertakwa kepada Allah, lebih beriman kepada Allah, lebih-lebih di bulan Ramadan saat ini, agar senantiasa diri kita untuk bisa meningkatkan kualitas keimanan kita dan juga meningkatkan kuantitas amalan ibadah kita, sehingga perpaduan antara kualitas dan kuantitas ibadah yang kita lakukan akan mendorong kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang muttaqin, pribadi yang dijanjikan oleh Allah untuk bisa bertemu dengannya di akhirat kelak. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada sore hari ini membuka diri kita untuk lebih bisa memahami ajaran Islam dengan benar, sehingga kita yakin bahwa beradab dalam melaksanakan ajaran Islam itu sebuah keharusan, bukan semata-mata karena kita menginginkan adanya sesuatu yang kita harapkan dari sesama manusia. Lebih-lebih kalau sifatnya hanya sifatnya materi dunia, yang tentunya itu akan menjadikan kita semua manusia yang sangat rugi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjutkan dengan sesi selanjutnya. Saya kembalikan kepada Mas Sahreni selaku MC. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Saya sampaikan, saya aturkan kepada Ustadz Dr. Andes Muhammad Yahya. Itu tadi sesi kedua kita. Selanjutnya kita beranjak
ke tanya jawab kepada Bapak Ibu yang ingin menanyakan mengenai materi yang telah disampaikan. Saya persilahkan. Silakan menekan tombol mikrofonnya. Terima kasih. Bagi rekan-rekan di platform Facebook, kalau ingin menanyakan silakan tulis di komentarnya juga. Masih ada waktu sekitar 15 menit. Assalamualaikum. Kalau belum ada, boleh saya sambung sedikit Mas Sarani? Assalamualaikum. Ada Pak Salam Afif, Pak. warahmatullahi Pak wabarakatuh. Afif Ustaz. mau bertanya. Iya. Ini setelahnya ini kan bicara masalah adab. Oke. Ini kadang-kadang masalah kita rancu apa adab dan akhlak. Iya. Kadang-kadang adab itu dikaitkan dengan budaya yang datangnya dari manusia itu sendiri, kebiasaan-kebiasaan tidak sesuai dengan norma-norma keislaman. Itu kadang-kadang demikian. Apa sesungguhnya perbedaan azab ada apakah ada perbedaan, apakah ada kesamaan antara adab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Afif. Sendiri kan merupakan induk dari perilaku manusia, baik ucapan maupun perbuatan yang kemudian cabang-cabangnya itu kan ada yang sering disampaikan dengan bahasa norma dan sebagainya yang kemudian di dalam ajaran Islam juga dikenal dengan akhlak. Tapi baik keduanya itu kita juga mengacu pada apa yang disampaikan salah satu firman Allah seperti di atas, bahwa semuanya kita tetap mengacu pada surat An-Nisa ayat 82 bahwa tidak ada seorang pun yang tingkat keadabannya maupun tingkat perilaku akhlaknya itu yang melebihi Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu dalam dua hal itu kita tetap harus merujuk kepada apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Karena di sanalah kemudian kita akan paham, karena adab itu juga akan mempengaruhi dalam perilaku manusia. Karena di antaranya ada keikhlasan itu sendiri yang harus kita utamakan. Karena memang dalam setiap apapun ketika nilai ikhlas itu berkurang sedikit pun, maka kemudian akan mempengaruhi terhadap yang lain. Maka keikhlasan itu menjadi kunci setiap amal kita dalam hal apapun. Dan itulah yang kemudian yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada kita. Sehingga Pak Afif, mudah-mudahan dengan sedikit ini dan juga mungkin ada masukan-masukan dari yang lain termasuk Pak Afif, kemudian juga mampu menjadikan kita ini di dalam hal tabiat, perilaku dan sebagainya harus mengacu kepada adab dan juga akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Demikian Pak Afif, mudah-mudahan bisa dipahami oleh kita semua. Putuskah Mas Rani? Halo, Assalamualaikum. Putuskah? Lanjut Pak, lanjut. Hah? Lanjut, Putus. lanjut. Aman di sini. Oh, oke. Oke. Assalamualaikum Kalau begitu saya lanjut. Pak Yahya. Oh, Oke. oke. Monggo Pak Buddha. Oke. Assalamualaikum semuanya. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Saya hanya akan menambahkan sebuah pernyataan yang sangat indah sekali, hanya menambahkan sedikit saja.
satu kata-kata hikmah yang tentunya sebagian kita mungkin sudah sangat populer dengan satu pernyataan Huda, yang mengatakan bahwa putus-putus suaranya. gimana Lancar, Pak. Ini putus-putus saya kah? sepertinya jaringan Pak Yahya. Jelas. Ya, lanjut, Pak. Oke. Saya hanya akan Oke. menyampaikan kembali atau menambahkan tentang masalah akhlak ini, masalah yang sangat penting sekali, sehingga dalam sebuah kata-kata hikmah dalam bahasa Arab itu disebutkan innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Tertegaknya suatu bangsa itu karena masih tersisanya akhlak pada penduduknya. Fa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Maka ketika akhlak itu pergi dari mereka ataupun hilang, maka akan hancurlah bangsa tersebut. Oleh karenanya kalau kita cermati memang akhlak ini menjadi problem utama dalam kehidupan kita berbangsa, baik dari level pengemban amanah pemerintahan, moral ini sudah menjadi sesuatu yang sangat memprihatinkan. Oleh karenanya tepat sekali ketika kita membahas tentang masalah akhlak ini. Ini saja yang mungkin bisa saya tambahkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Yai Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Huda. Tambahannya bagus. Makasih. Sami-sami. Ya, kita saling sapa dan silaturahim juga toh di sini. Karena lama nggak ketemu secara fisik. Sini ada juga. Waktu Pak Afif punya saya mati. Iya. Iya. Jelas saja suaranya, Kak. Oke. Pak Arif, mana orang Jogja, Pak Arif, orang Jogja. Alhamdulillah, saya pantau. Ya, sambung. Alhamdulillah. Maaf, saya pakai kaos oblong jadi nggak saya buka ini. Monggo Pak Arif, sambung. Oke, monggo. Alhamdulillah. Pak Huda habis bakar ayam dah. Iya, ini baru bakar apa ini? Bakar lemak. Pak Huda nggak sampai sini. Pak Arif, Oh, Pak Monggo, Arif. Pak Arif. mikrofonnya mati Pak Arif. Pak Arif, mikrofonnya mati, dibuka dulu. Saya pantau, Pak. Sudah. Saya sambil berjalan santai. Monggo dilanjut saja. Dilanjut, Pak. Oke. Oke. Ya, silakan Pak Yahya, tadi katanya ada mau tambahan, masih ada waktu sekitar 8 menit Pak, sebelum jam 6. Oke, makasih. Ya. Pemirsa yang berbahagia, tentunya masih banyak ayat mengenai perintah untuk menunjukkan ibadah hanya kepada Allah. Karena tadi kan pada adab kepada Allah dan Rasulnya yang pertama itu menunjukkan ibadah kepada Allah semata. Tadi ada salah satu ayat yang saya bacakan dalam surat Al-Ankabut ayat 17 dan juga di dalam surat Fatir ayat 13 dan 14. Di sana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum wa la sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bi syirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Dan orang-orang yang kamu seru sembah selain Allah tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Jika kamu menyeru mereka, mereka tiada mendengar suaramu. Dan kalau mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenakan pemberitaanmu.
dan di hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu sebagai yang diberikan oleh yang maha mengetahui. Pemirsa yang berbahagia, oleh karena itu kita juga harus yakin bahwa dalam hal ini adab memiliki pengaruh yang agung dan sangat terpuji, di antaranya yakni pertama tentang keikhlasan ibadah hanya kepada Allah semata. Keikhlasan ibadah kepada Allah merupakan pokok agama ini dan rukunnya yang paling kuat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 11 saya bacakan, Kul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakanlah sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah dengan penuh ketaatan padanya dalam menjalankan agama. Kemudian yang kedua, agar kita ini bisa menjauhi dari sifat riya. Karena sifat riya ini akan sangat berpengaruh baik dalam perkataan maupun perbuatan. Dan tentunya hal tersebut merupakan kelanjutan dari pengaruh sebelumnya. Jamaah yang berbahagia, dijelaskan bahwa tiada riya dalam ucapan dan perbuatannya. Maknanya, jika niat seorang hamba telah ikhlas, begitu juga amal dan kehendaknya bersih dari riya dan keinginan duniawi, maka yang kemudian terjadi adalah ia telah merupakan sebagai pendorong yang sangat besar untuk dapat meraih kebaikan agamanya maupun mendorong untuk dapat meraih sebaik-baiknya tentang hal dunia. Jadi riya itu ternyata juga mencakup perkara dunia juga, karena tidak sedikit orang-orang yang kemudian karena apa yang ia miliki dari sisi dunia itu lebih dari yang dimiliki oleh orang lain, kemudian dia akan berbuat riya, kemudian ia akan memamerkan segala kemampuannya, dan juga lebih-lebih ketika riya di dalam beribadah kepada Allah SWT. Dan yang terakhir, kita juga harus bisa memerangi sekecil apapun bentuk kesyirikan di dalam ibadah kepada Allah. Maka kemudian dalam hal ini tentunya juga harus dihindari pula yang namanya kebohongan, yang namanya segala khurafat, dan seluruh apapun yang kemudian akan mempengaruhi nilai ibadah seseorang dan bahkan akan mempengaruhi nilai pahala seseorang yang akan didapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih, Mas Sahrani. Saya kembalikan kepada jenengan. Baik, terima kasih Pak Ustadz Yahya atas penyampaiannya dan sekaligus penutupannya. Terima kasih juga kepada para partisipan baik di platform Google Meet maupun Facebook. Kita sudah sampai di akhir acara dan waktu juga telah menunjukkan pukul 18.00. Saya sebagai moderator pembawa acara mengakhiri acara sore hari kita kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif sehat aja kan? Alhamdulillah sehat. Ya. Syukur sehat.
Saran saja. Mungkin besok ada sesi saling sapa lah, Mas teman-teman. Bisa Pak, bisa diatur. Enggak, apa sarannya? Sarannya? Udah. Setuju Oke. saya. Ya. Setuju. Ya ngomong apalah.